Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini guys ya, John Itung akan berbicara tentang garansi servis HP John Itung, servis HP kami. Nah, di sini ya teman-teman sudah mengetahuinya barangkali. Oh, belum kelihatan ya, LCD-nya ini bergaris guys ya. Coba ini pakai aplikasi, pakai OLED Saver ya, yang ini. Nah, tapi aslinya ini bergaris tuh. Oke, tuh teman-teman sudah lihat ini bergaris dan tidak layak pakai dan tidak memenuhi syarat untuk pemakaian LCD-nya ini guys ya. Nah, ini yang ku ganti bukan beberapa hari, agak lama sih, mungkin ada beberapa minggu lah ya kayak gitu. Nah, ini Vivo guys ya, Vivo Y71 tuh bergaris dan ini kita garansi. Jadi di sini saya berbicara tentang garansi servis HP. Kita ambil yang paling umum yaitu ganti LCD touchscreen. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika kita ganti LCD touchscreen ya ada saja kendala yang kita temui seperti itu guys ya. Nah, bahkan ada juga beberapa temen yang nomboki katanya. Ada juga beberapa yang seperti itu, yang dimana ganti LCD touchscreen ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan dan diganti dengan yang baru. Ada saja yang nombok, ada saja yang tidak. Nah, saya termasuk yang tidak nombok, tidak untung guys ya, namun juga tidak rugi. Nah, seperti itu. Nah, ini saya ceritakan dulu. Ini beberapa minggu yang lalu masuk ke counter kami ya. Jadi di sini by the way, saya ini tidak menyetok LCD touchscreen. Jikalau ada yang pengen ganti LCD touchscreen, itu saya biasa orderkan dulu. Jadi saya putuskan tidak dulu menyetok. Tapi nggak tahu nanti ya. Dan juga terkendala di budget juga yang belum terlalu mumpuni untuk menyetok. Kalau memang ada yang pengen ganti LCD barulah kita orderkan. Terus bang, pelanggannya nggak nunggu kelamaan kah? Nah, kalau di tempat saya ya, kalau mungkin di kota banyak saingan, ya mungkin saja guys ya pelanggannya akan kelamaan gitu. Nah, nunggu sampai beberapa hari sampai nantinya barang itu datang. Nah, kalau di tempat saya maksudnya, itu saya tinggal di perkampungan dan yang buka usaha servis HP cuma saya. Ya, mudah-mudahan nanti ada juga yang buka usaha servis HP. Jadi di sini kalau orang mau servis HP ke tempat lain itu perjalanannya jauh guys ya, ke kota itu 13 kilometer. Nah, di sini baru saya sendiri ya. Mudah-mudahan nanti ada juga yang buka servis HP di tempatku ini, di kampungku ini. Jadi kalau misalkan pelanggan kelamaan bisa ke tempatnya seperti itu. Kalau dia nyetok sih kayak gitu kan. Nah, di sini saya tidak menyetok LCD. Kalau ada yang pengen diganti, saya pesankan dulu. Dan biasanya saya pesan itu nggak banyak, paling satu gitu. Nah, tapi saya berbelanjanya di toko seperempat yang sering saya beli di sana dan barangnya terbukti bagus. Jadi walaupun saya belinya cuma satu, itu rata-rata bagus-bagus aja. Kemarin, nah pas saya order LCD Vivo Y71 ini, dan pas dipasang sekalinya sudah bergaris guys ya, baru saya order cuma satu kayak gitu, satu LCD. Nah, bergaris kayak gini dan pada saat itu juga, pada saat LCD ini datang, saya juga sibuk guys ya, nggak sempet saya cek, itu setelah beberapa hari baru saya unboxing, ternyata pas saya pasang sudah bergaris kayak gini. Saya pesan beberapa 3 atau 4 LCD pada saat waktu ini datang itu ya. Yang lainnya bagus ya, tapi ini tidak. Ya, ada garis-garisnya. Yang dua atau yang tiga itu bagus. Tapi ini mengalami kendala. Ya, itu biasa guys ya, namanya servis HP itu hal yang biasa terkendala seperti ini. Namun bagaimana cara kita itu meminimalisir terhadap misalkan walaupun kita rugi gitu kan, enggak juga lah rugi-rugi amat. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat bergaris. Jadi saya pasang aja. Nah, saya pasang aja, saya suruh gunakan aja, saya kasih aplikasi OLED Saver. Nah, tuh sehingga garis-garisnya ini bisa terminimize ya atau diminimalisir. Bisa aja dipakai tapi tetap saja tidak layak guys ya untuk dijual.
Nah, ini teman-teman bisa lihat bergaris. Tapi pas pakai OLED saver ini, nah garisnya agak minimal ya, agak mendingan lah kayak gitu, agak ya bisa lah kita gunakan ya. Nah, tapi tetap saja tidak bisa dijual kalau seperti ini. Dan oleh karenanya saya orderkan lagi LCD touchscreen-nya. Kebetulan juga ada beberapa LCD touchscreen yang saya orderkan ya. Nah, jadi ini saya lakukan aja. Padahal ini kita garansi. Jadi ketika garansi kita, kalau saya ya nggak tahu di lain. Kalau saya itu tidak meminta biaya tambahan walaupun sepeser pun, walaupun Rp1.000 pun tidak guys ya. Jadi ini murni garansi, murni pelanggannya bayar 1 kali ganti LCD. Nah, seperti itu. Karena di sini saya sudah bilang kepada pelanggan saya bahwasanya ganti LCD touchscreen di tempat saya masih garansi. Dan kebetulan juga guys ya, syukur alhamdulillah juga di tempatku ini ya, di tempatku ini harga pemasangan di counter-counter LCD touchscreen nih, misalkan kamu ke counter pengen ganti LCD touchscreen ya, katakan saja Vivo kayak gini, Vivo Y71. Nah, kalau harga pasar di daerahku ini 2 kali harga LCD touchscreen ya, sama ongkirnya itu sama dengan harga jual yang ada di daerahku. Nah, katakan saja misalkan harga LCD touchscreen untuk Vivo Y71 plus ongkir itu 300. Nah, kalau harga jualnya sama pemasangan, pokoknya semuanya lah, pelanggan sudah beres tinggal ngambil gitu kan, tinggal pakai, itu ya 2 kali lipat. Misalkan asumsikan saja harganya ini 300 udah sama ongkir, berarti harga pasaran ketika mengganti LCD touchscreen di counter-counter di daerahku ini itu Rp600.000 seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena harga jualnya masih lumayan tinggi kayak gitu kan, walaupun kita mengganti seperti ini, kita nggak rugi guys ya, pun juga kita nggak untung. Nggak rugi, nggak untung. Ya hanya saja mungkin di waktu sama tenaga kita yang terbuang ketika kita mengganti LCD touchscreen ini. Tapi untuk dari segi dana atau uang itu kita tidak rugi sama sekali. Oleh karenanya yaitu karena penjualan, harga jual maksudnya, karena harga jual di daerah kami itu masih sangat tinggi. 2 kali harga LCD plus ongkir itulah harga jual yang ada di daerah kami. Bukan di counterku saja, tapi di counter-counter lain baik yang di kota yang 13 km jaraknya dari sini pun seperti itu. Bahkan untuk Vivo Y71 ini ada yang membandrol harga LCD touchscreen ketika diganti, ada yang 700, ada yang 800, macam-macam. Nah, tapi rata-rata 600 ya, 600, dan itu udah 2 kali harga seperempat ini, harga LCD touchscreen plus ongkir. Jadi ketika saya menggaransi di sini itu tidak rugi secara keuangan, tidak rugi uangnya, namun hanya di waktu dan tenaga kita. Cuma nggak masalah, namanya kita usaha, sedikit banyaknya pasti ada resiko, dan itu sudah kita tahu dari awal ketika kita membuka usaha servis HP. Nah, beda halnya dengan kalau harga jual di daerah kita itu tidak 2 kali lipat. Nah, itu yang jadi permasalahan biasanya, tidak 2 kali lipat dari harga LCD touchscreen ini. Misalkan harga LCD touchscreen ini sama ongkir kan 300, nah sementara harga jual cuma 400. Orang ngambil untungnya cuma 100.000, dan ketika ada kendala, ketika kamu pesankan lagi LCD touchscreen-nya ini sementara harganya 300, berarti kamu nombok 200. Nah, itulah yang banyak terkendala sama teman-teman juga, yang dimana di daerahnya itu harga jualnya tidak 2 kali lipat dari harga seperempat plus ongkir. Nah, itulah yang jadi permasalahan guys ya ketika kamu menggaransi. Tapi kalau saya di posisi itu ya bagaimana caranya, ya kita bicarakan aja baik-baik lah ya sama pelanggan. Nah, misalkan harga jual kita di atas harga pasar, katakanlah harga pasar ya yang ada di daerah teman-teman itu katakan saja cuma 400.000. Nah, kita ngambil untung cuma 100.000. Nah, kalau kita naikkan jadi 600, selisihnya 200, orang belum tentu mau ke tempat kita. Sementara di tempat lain dengan barang yang sama, dengan kualitas yang sama, itu harganya cuma 400. Nah, sementara kita kasih 600. Nah, itulah yang jadi pertimbangan pelanggan. Nah, pelanggannya kan nggak tahu
modalnya berapa gitu kan, terus resikonya bagaimana, namanya pelanggan taunya bayar dan beres gitu. Nah, kalau ada resiko itu resiko tukang servis atau tuser atau yang buka usaha counter servis HP. Tapi kalau saya di posisi yang harga penjualannya itu tidak 2 kali lipat, ya bagaimana baiknya saja dibicarakan baik-baik sama pelanggan gitu kan. Kalau kita menaikkan pun kita nggak mungkin juga karena beda dengan orang lain. Takutnya juga pelanggan nggak ke tempat kita. Nah, tapi kalau kita kasih garansi ketika terjadi apa-apa kita nombok. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bang? Dibicarakan saja baiknya bagaimana sama pelanggan. Kalau saya ya karena saya nggak di posisi itu, jadi saya belum belum atau nggak bisa sharing tentang hal itu ya, karena saya di posisi yang dimana penjualan atau harga jual LCD touchscreen plus ongkirnya ya itu 2 kali lipat, masih bisa kita orderkan sekali lagi dan itu kita tidak rugi guys, seperti itu. Tapi andai kata saya di posisi yang saya sebutkan itu yang dimana harga penjualannya tidak 2 kali lipat, ya tentunya kalau terjadi apa-apa kita tetap bicarakan sama pelanggan bagaimana baiknya. Nah, seperti itu. Karena untuk menaikkan harga juga tidak mungkin. Nah, terus kalau menggaransi kita yang nombok itu tetap bisa guys ya, dicari jalan tengahnya bagaimana baiknya. Nah, kalau saya ini itu walaupun saya orderkan ya saya tetap santai aja. Karena apa? Karena ini masih saya tidak rugi guys ya. Ini pemesanan LCD touchscreen untuk yang kedua kalinya. Nah, ini akan kita pasang dan ya saya lupa ngasih tahu untuk ini OLED savernya ini teman-teman bisa cek deskripsi ya. Nah, bisa download juga. Nanti ku taruh linknya di deskripsi ya. Tutorial bagaimana cara download dan mengaktifkan OLED saver ini yang dimana ketika ya LCD touchscreen kita itu LCD maksudnya LCD kita itu bergaris, ketika pakai aplikasi ini garisnya bisa terminimize. Nah, jadi di sini saya suruh bawa pulang aja dulu HP-nya, pakai aja dulu, kita pakai aplikasi OLED saver ini untuk meminimalisir garis-garisnya, tapi saya akan orderkan di next order. Nah, jadi ini beberapa minggu HP-nya ini dibawa pelangganku pulang dan dipakainya, dan ketika datang kita hubungi lagi pelanggan untuk mengganti LCD touchscreen-nya ini lagi. Dan ini saya tidak meminta tambahan walau spacer pun, ini murni garansi dari kami dan ini kami ganti dengan yang baru. Nah, karena kemarin itu ketika kami unboxing ini, waktu garansi Shopee itu untuk penukaran barang itu sudah lewat, garansinya sudah habis juga. Jadi ya mau tak mau ini udah menjadi resiko kita ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika datang dipasang dan bergaris, ya udah tidak bisa kita retur karena garansi Shopee-nya itu sudah habis. Nah, jadi tidak kita retur, ini kita pasang aja dan ini saya orderkan dan ini sudah saya antisipasi karena apa yang membackup semua ini yaitu harga penjualan yang masih tinggi, sehingga ketika saya orderkan saya tidak rugi. Maksudnya ketika saya orderkan untuk kedua kalinya lagi, saya tidak rugi pun tidak untung. Nggak masalah, di sini juga saya bisa sharing ya kepada teman-teman. Jadi ini kita pengen garansi dulu. Nah, ini pengen kita pasang dan semoga untuk pemasangan yang kedua ini lancar-lancar saja. Nah, gimana Bang kalau pemasangan kedua ini terkendala lagi? Ya jarang ya yang kayak gini, yang dimana pada pemasangan pertama itu bergaris, biasanya pada pemasangan kedua oke-oke saja. Nah, kalaupun ada masalah, walaupun nggak pernah saya alami, ya mudah-mudahan jangan. Nah, itu, nah mungkin kita akan bicarakan lagi dengan pelanggan bagaimana baiknya. Pelanggan juga harus tahu tentang garansi kita guys ya. Oke, demikian semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, ini akan kita pasang dulu. Semoga tidak ada kendala. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.